kesempatan yang baik ini, pagi hari ini alhamdulillah kita diberikan kenikmatan oleh Allah. Ingkang pertama nikmat iman, nikmat yang hanya diperoleh bagi orang-orang yang beriman, dimana kalau orang itu benar-benar orang yang beriman, sudah dipanggil oleh Allah, insya Allah orang itu pasti melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Itu artinya adalah orang yang beriman. Sehingga kenikmatan iman yang kita peroleh hari ini kita wajib mensyukuri, sehingga pada hari ini alhamdulillah kita bisa bersama-sama menjalankan ibadah puasa. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah sampai hari yang ke-11 atau 12. Ada yang 11, ada yang 12. Wajib kita syukuri. Karena ini kenikmatan yang kita peroleh. Karena kita bisa merasakan hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini masih diberi kenikmatan iman, bisa melaksanakan ibadah puasa. Karena banyak saudara-saudara kita yang hari ini, tahun ini, bulan ini tidak merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan di tahun 2022. Yang sedikit ada perbedaan dengan tahun kemarin, kan begitu. Ini kenikmatan yang pertama adalah nikmat iman, yang kedua nikmat sempat. Yang kita diberikan oleh Allah, diberikan kesempatan. Tidak semua orang itu punya kesempatan. Sehingga Kemoro berita itu ke pasar yang sholat. Ya kemana aja lah itu. Ya. Yang jelas kita punya kesempatan. Punya kesempatan, tapi kita tidak mau menggunakan kesempatan yang tidak akan mungkin terjadi, tidak akan mungkin bisa terlewati kembali, tidak akan bisa terulang kembali. Maka kesempatan yang baik jangan sampai kita tinggalkan. Itu khoslatani, kata Rasulullah, ada dua perkara yang pasti yang manusia itu melupakan. Yang pertama adalah kesempatan, yang kedua kesehatan. Kesempatan yang baik, hari ini kita punya kesempatan waktu yang begitu panjang, 24 jam. 24 jam Allah berikan waktu kepada kita. 4.000 jam panjenengan kira-kira 4.000 jam kuwi nggo ngapa bae. Halo. Kira-kira nggo ngapa bae. 4.000 gitu. Ya. 4.000 jam. Nggo sare pinten jam Bapak Ibu? Cukup. Cukup apa cukup nah 8 jam. Terus gue istirahat 8 jam. Tapi sudah 12 jam ya. Bolu sare, bolu istirahat 16 jam. Godaan 5 jam. Dare dopoke. Dopoke dulu. Ya. Nah terus sekarang ibadah pirang jam? Ibadah sih seneng karena kita itu. Ini badan. Ini 24 jam. Nah ketika kita 24 jam, nah ketika kita melihat televisi baru merasakan, menjaga nonton
ikatan cinta. Bersambung. Sejenak rampung ya. Gimana? Tadarus malam besok ngantuk. Ya kan? Ini ibu dan bapak yang saya hormati. Maka nikmat sempat dan nikmat sehat wajib kita syukuri. Oke. Mohon maaf ibu bapak yang saya hormati. Ya perlu saya sampaikan, artinya saya agak sedikit batuk-batuk, tapi alhamdulillah batuk yang saya ini mudah-mudahan menjadi endemi bukan pandemi, gitu. Ya, karena kemarin ketika saya begitu batuk, saya langsung swab begitu. Karena saya khawatir saya selalu bersama jamaah saya, imami, tadarus, ngomong jamaah pada Melayu kan gitu. Termasuk juga anak-anak saya. Ya, anak-anak saya juga takut atau teman-teman saya takut juga. Sebelum teman-teman saya takut, saya langsung swab. Alhamdulillah hasilnya negatif. Sehingga mohon maaf. Kita lanjutkan ibu dan bapak yang saya hormati. Jadi inilah dua perkara yang kadang manusia melupakan. Padahal dua hal ini yang tidak akan mungkin kita bisa peroleh kembali pada masa yang akan datang atau tahun kemarin. Ya. Ini maka wajib kita syukuri, wajib kita mengucapkan selalu alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad yang membenung soal jannah, keren bro. Karena lebu latifi, bukan satu TV latifi. Latifi, bahkan latifi kan gitu. Langsung latifi lagi hebat ini Pak Lubang gitu. Waduh, langsung televisi lah gitu. Bahwa bapak dan ibu yang saya hormati, manusia itu dilahirkan oleh Allah, usianya itu kan dari 0 sampai 10, dari 10 sampai 20, 30 dan seterusnya, puluhan lagi. Nah, Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasainal insana. Bahwa ketika Allah turunkan ayat ini, bahwa kita dicipta oleh Allah, dilahirkan oleh Allah, hamalat hukumuhu karnan wahnan ala wahnin dan seterusnya itu, ya. Disitulah bapak dan ibu yang saya hormati, bahwa ketika kita dicipta oleh Allah, kata Allah, ketika sudah umur arba'ina sanatan, umur 40 tahun nih pokoknya. Kalau manusia sudah mencapai umur 40 tahun, bapak ibu sampe kok mulai bintang bu, apa? Ya. Bintang? Ada yang 60 lebih. Yang paling bolong mulut tadi ya Pak. Allah mengatakan dalam Al-Quran ibu bapak, ketika manusia 40 tahun ini, pertanyaan saya nih, hanya saya bertanya kepada panjenengan, ketika flashback, kira-kira kemutan apa? Ketika panjenengan ke 40 tahun kayak gimana uripnya apa ya? Ini kan apa? Mikir ya. Ada terpikir banget bu. Patang ibu sing apa kira-kira ya? Is kelewat aduh kali itu ya. Nah, ketika umur 40 ini, manusia lagi usianya lagi semangat gimana? Patang puluh lagi semangat deh. Mas Lukman kira-kira patang puluh. Semangat sih, produktif kan gitu, semangat paling golek duit. Iya kan? Iya, manusia 40 guys, kayaknya lah bahasa Jawanya. Ya,
semangat mencari rezeki. Kayane ngudi kujen hanya fokus pokoknya sing penting yang boleh duit sing akeh. Ini ibu dan bapaknya sormati. Padahal di situ Allah mengatakan ketika manusia sudah berumur 40 tahun Allah Subhanahu wa taala dawakan Rabbi auzidni an askura ni'mataka allati an'amta 'alayya ini. Ketika umur 40 tahun ini kita sebagai manusia kon ngapa Rabbi auzidni ya Allah. Kita harus banyak pandai bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan. Auzidni an askura nikmataka allati. Manusia pada saat umur 40 tahun ini harusnya banyak bersyukur. Syukurnya itu paling tidak yang saya katakan tadi di awal, yaitu mau menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Tapi 40 tahun umur 40 akeh wong sing ora eling maling Gusti. Terus mboten. Kira-kira jeneng kados niku. Ya? Itu salah. Ini kan 40 ini yang wong 40 kayane akeh wong sing bocah nom-noman 40 wis kaya golek duit ora kemutan ibadah. Iku mesti sing akeh ngono. Padahal di sini diberikan umur 40 ini udah bagus sekali. Diberi umur sudah mencapai 40 ini juga udah bagus sekali. Karena usia produktif dari Rasulullah SAW sendiri usia 40 diberi apa? Kekuasaan, diberi kemuliaan, diangkat menjadi Rasulullah di saat umur 40. Ini kan? Karena di saat itulah sudah matang, di saat itulah Rasulullah sudah dewasa, sudah ya tadi saya katakan produktif, sudah mampu, sudah bisa untuk menata diri. Nah, ketika manusia tidak mampu, tidak bisa ini umur 40 itu, yang pertama harus selalu bersyukur, yaitu menjalankan perintah Allah, maka inilah yang menjadi orang yang rugi. Ibu dan bapak yang saya hormati, ini yang pertama. Jadi 40 ya banyak bersyukur. Anggur seket cerita kudu kaya ngapa gitu. Sujud syukur. Ya leres niku 40 akeh syukure, swidak 50 swidak dhuwur sujud syukur. Nah, memang kudu sujud syukur sita anggur swidak. Wong swidak nana 50 swidak nana ora gelem sujud syukur alias ora gelem temen ibadah dhateng Gusti Allah, Masya Allah niki kapan itu Bapak? Alhamdulillah insyaallah RT ini kita insyaallah jamaah kathah. Amin. Nggih. Kathah yang namanya aktif terbukti yang di musolanya jadi apik banget. Ya kan? Dari yang pertama dulu sangat sederhana, sekarang saya yakin dengan bagian ini tidak mungkin deh tanpa peran serta jamaah, gitu kan? Tidak mungkin, ini pasti jamaah. Ada yang peduli kan memperhatikan sering ke masjid, ke musola ini, saya yakin bahwa masa musolanya gitu baik sih. Ayo bareng-bareng, mungkin itu Pak Haji. Ayo, ya pilih caranya bareng-bareng sengguh ini pasti. Dengan bukti seperti ini menandakan bahwa jamaah atau warga RT ini saya yakin lebih banyak jamaahnya. Maka ayo kita pertahankan ibu dan bapaknya semua dengan diramaikan musola atau masjid. Nah, kegiatan musola masjid ini apa mau mengurang waktu? Full pagi sampai malam. Apa baik? Full sih, full tapi apa? Full jamaah. Syukuran menjangan lengkap. Ngopi bareng ya. Agar kalau bukan ngopi bareng, lo ngopi paste. Yang pasti
kita harus selalu ada ya masjid musola, ada kegiatan yang kembali kepada umat. Saya mencoba Pak yang semati masjid jami. Saya mencoba tahun kemarin, saya mencoba Ramadan tadarus Al-Quran 1 malam 30 juz. Sakit buatan Bapak Ibu gitu? Belum. Betul sakit? Masih jamin sakit. 1 malam, besok malam nuzul. Setiap malam nuzul Quran itu khatam 30 juz. Telepon Bu. Sini baru juz 5 tadi. Caranya pripun? Gampil baji. Sejus. Kok dulu. Waktu Bu. Iya betul. Sakit betul. Insyaallah. Bisa. Keberkahan untuk kita semuanya. Insyaallah. Iya itu. Gampang kok. Gampang. Besok dirancang 17 Ramadan adakan begitu. Ayo bagi ya sejus ya, sejus. Sing ora bisa sejus bagi wong loro. Gitu. Orang ora bisa maning. Juse Mas Lukman. Jadi akeh. Juz buah. Iya kan? Ini satu, kita coba meramaikan. Alhamdulillah mau. Wah baru kan langsung kepungan. Wah. Insyaallah. Ramai kan masjidnya. Bocah cilik kon melu kabeh. Masyaallah keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Kita coba buat takmir. Karena di situ sudah jelas Allah mengatakan dalam Al-Quran. Innama ya'muru masajidallah. Man amana billahi wal yaumil akhir itu. Sesungguhnya orang yang meramaikan masjid terus tinggi-tinggi. Ya, panjenengan kau sregep masjid, berarti itu kata Allah dalam surat At-Taubah, man amana billah, wong sing iman datang Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina akhir. Ya'muru, yang meramaikan, ya'muru, ya. Itu artinya takmir. Yang meramaikan masjid, inilah panjenengan semuanya dengan aktivitas kegiatan. Maka itu kata Allah sebagai bukti panjenenganlah orang yang iman kepada Allah, man amana billah wal yaumil akhir, dan hari akhir. Kalau sudah seperti itu, wah, panjenengan berarti orang-orang yang pasti dimuliakan oleh Allah. Allahumma Amin. Ayo kita ramaikan. Tahun ini saya mencoba, masih Jami saya mencoba iktikaf bersama-sama. Sakit betul-betul. Ngedap. Bersama-sama, ayo iktikaf di masjid bareng-bareng. Kami sudah mencoba nanti mulai tahun ini mencoba iktikaf di masjid semuanya. Takmir menyediakan makan sahurnya, oke siap. Kalau sama ada kondur set pesen baik kan? Enggak. Bingung kan? Gampang ya usul lagi di sana Pak Bukman Wis posisi coba. Iya kan belok tuh Pak? Insyaallah. Sakit. Ya. Wes monggo kita bersama-sama jam 2 tet mulai. Nggih. Mangke sampai subuhan sahur mengkene bareng kan masyaallah indah kebersamaannya kan? Nggih. Ibu bapak yang saya hormati, ini salah satu wujud syukur kita datang Gusti Allah. Paling tidak ayo kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan datang Gusti. Sebagaimana bukti bahwa kita itu kan berarti diharapkan oleh Allah menjadi orang yang la'allakum tattaqun. Lah puasa bulan jek tok iki ngaji. Wis nggih puasa tok ora apa-apane ya jek bae taate ndi tapane ndi kan gitu. Kalau tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan sama aja bohong. Mohon maaf. Harus meningkat kan? Masa puasa tok. Orang anak tadarus. Orang anak ngaji nih.
orang anak tahajud. Berarti kan hanya ya sudah rutinitas puasa saja, tidak ada peningkatan ketakwaan. Harapannya oleh Allah menjadi orang yang takwa, ya berarti ada sebuah perubahan dari hari biasa. Gitu kan? Iya. Terus mau tanya Bapak Ibu. Nah terus kalau terus takoni. Insyaallah. Iya kan? Mencoba, step by step, one by one, satu persatu, sedikit demi sedikit. Kita coba apa yang sama. Ini yang pertama, bahwa ketika kita sudah umur 40, panjenengan semuanya sudah lebih dari 40, 60 sudah ada yang lebih. Ya ayo lebih meningkatkan ketakwaan. Raih kita di bulan Ramadan untuk ketakwaannya lebih, sehingga mudah-mudahan harapannya kita nanti menjadi orang yang aikun minan dijauhkan dari api neraka. Nomor setunggal. Napa wae Ki guru mau apa aja sih? Ora apa-apa, ngatur-ngatur asal masjid. Kamu tanya tak lupa kok. Bose sih. Ini yang pertama adalah mensyukuri. Yang kedua, ini kok wa ala walidayya, bahwa ketika umur 40 tahun kita sebagai seorang anak harus ingat kepada kedua orang tua. Oh, harus umur 40 tahun kira-kira wong pada kemutan wong tua mboten jejak. Kemutan mboten. Lagi kayang-kayang golek duit. Nggih, sing kanan-kanan lho. Mungkin tak kayane ora. Ya kan? Umur 40 wis kayang-kayang golek duit wis pokoke ora kemutan bapake biyunge pokoke ngode wae wis pokoke sing golek duit sing akeh. Ora urusan biyunge bapane nyong golek-golek. Golek duit sing akeh. Ini bapak dan biasanya. Padahal Allah mengingatkan, ya silahkan kamu untuk bekerja, sekeras-kerasnya mencari harta sebanyak-banyaknya, tapi tetap ingat kepada kedua orang tua. Karena kita kan dilahirkan dari seorang tua, dari orang tua kita itu terutama ibu kita. Maka kewajiban kita umur 40 tahun harus ingat kepada orang tua kita, berbakti kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan ibu-ibu ini kan juga jadi wong tua kan mesti kan ngarep-ngarep kok. Anak sing kanak-kanak mesti pengen bagi. Iya betul. Nah, dia sih wong tua mesti kayak aku. Nah, inilah Allah. Nah, anak yang udah umur 40 tahun lagi ngoti ya pengen kudu kemutan karo wong tua. Wong tuane bae kemutane butuh si anak ini ndara bali-bali kan betul. Iya betul. Nggih. Nah, ini ibu dan bapak yang hormat. Yang kedua ketika 40 tahun kita supaya ingat kepada kedua orang tua kita. Mana kalau masih hidup, mumpung tesi urip, ya kan? Mumpung tesi hidup, ayo kita selalu menghadirkan, kita selalu menengok, kita selalu mengunjungi. Sudah kalau yang sudah tiada, ya mau apa lagi? Tidak bisa apa-apa kan? Tidak bisa bercanda, tidak bisa bercerita dan sebagainya. Paling yang kita bisa, ya kan, soal kita kepada orang tua yang paling tidak mendoakan. Itu wujud wala walidayya. Hingga nomor 3, umur 40 tahun ini paling tidak wa an amala sholihan tardohu. Kita supaya beramal sholih, amal sholih yang mengharap tardohu, ridho datang Gusti Allah, harap ridho Gusti Allah. Panjenengan sedaya nindakaken puasa, jenengan sedaya nindakaken salat, lan sanesipun terutama ibadah, mesti kepengin ngarep-arep ridhone Gusti Allah, ibadah kon diterima dening Gusti Allah. Iya. Ini. Nah, pripun ibu bapak, bahwa kita
mengerjakan ibadah, melaksanakan ibadah, sholat, puasa dan sanesipun ngarep-arep ridhone Allah menjadi amal yang diterima, paling tidak yang pertama kita harus ikhlas. Lillahi ta'ala. Semuanya itu ibadah mesti kudu lillahi ta'ala. Ketika kita tidak lillahi ta'ala, iya akan sia-sia amal ibadah kita. Harus lillahi ta'ala. Yang keduanya, ketika kita ibadah setelah lillahi ta'ala, kita harus apa? Tahu ilmunya, yaitu rukun syarat rukunnya ibadah. Nah, kalau ibadah orang nanti syarat rukunnya ya mubah. Orang nanti syarat rukunnya mubah ya orang terima dari Gusti Allah. Lah contoh puasa umpamane. Ikan wis kena puasa, rukune puasa ibadah jelas lillahi ta'ala jenengan, tapi ora arti rukune puasa. Niat karo meninggalkan hal yang membatalkan puasa. Ya jelas orang berarti perbuatan puasa diterima dari Gusti Allah. Hal-hal yang batal puasa ya itu panjenengan ngertos piyambak. Ini nah termasuk ini yang perlu saya sampaikan Ibu dan Bapak yang saya hormati, ketika kita panjenengan semuanya mengerjakan ibadah pagi puasa, terus berikutnya sholat, kita mengharap ridho Allah, sholat lillahi ta'ala, tapi yang benar. Ada satu hal yang saya sampaikan dan ingin saya biar kita bersama-sama sholat kita itu paling tidak sesuai dengan syarat rukunnya. Kalau ibu yang dulu ngaji di balai desa, saya pernah menyampaikan satu, bahwa ketika kita sholat itu harus tumak-ninah, karena itu rukunnya sholat. Nah, tumak-ninah ini yang terkadang oleh kita semuanya terlupakan. Saya ulangi, rukunnya sholat diantaranya adalah harus tumak-ninah. Tumak-ninah niku artosipun meneng sedendak. Saya ulangi, tumak-ninah itu berarti diam sejenak. Maka ketika gerakan-gerakan perubahan gerakan sholat dari berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk, di antara dua sujud, ini tolong gerakan ini harus ada diam sejenak. Ada begitu, mohon maaf terutama ketika berdiri terus ruku, begitu ruku langsung i'tidal, sudah begitu sami Allahu hamidah, ini goyang. Berarti kalau tumak-ninah, maka diam sejenak. Tidak lama diamnya itu menurut dalam kitab fikih dikatakan diamnya sejenak sebatas membaca kalimat subhanallah. Itu kan sudah toh. Barulah panjenengan membaca apa yang dibaca dalam perubahan gerakan-gerakan sholat itu. Ini, saya luruskan ke panjenengan semuanya, ketika sholat, tolong jangan tinggalkan tumak-ninahnya. Kalau khusyuk itu tidak semua orang manusia bisa. Paling mungkin sholat dengan bisa, tapi kalau khusyuk terus saya yakin kamera. Gimana? Tapi tumak-ninah ini tidak boleh kita tinggalkan. Kalau khusyuk, ya saya percaya, saya sendiri pasti begitu udah Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, kan ya Allah mohon karena jebule. Nah, gitu kan. Kan sing ora gitu. Iya, sing hilang sing mau tidak ketemu jebule mengkana. Iya kan? Tapi tumak-ninah ini yang harus jangan sampai dalam rukunnya sholat. I'tidal tumak-ninah, ruku tumak-ninah, sujud tumak-ninah, duduk tumak-ninah. Amin. Ini yang jangan sampai kita tinggalkan. Satu itu. Makanya ketika panjenengan mohon maaf, ketika panjenengan sholat, terutama sholat tarawih, kadang-kadang mohon maaf secara tambahan, karena si imamnya banter repot, gitu. Nah, ketika yang banter saya percaya, saya yakin ketika imam yang tahu, saya yakin dia pasti sudah tumak-ninah.
Karena diamnya tumainah kan tidak lama. Begitu Allahu Akbar, ya kan, langsung dia ruku membaca Subhana Rabbiyal Azim. Bapak Ibu yang saya hormati, sunnahnya, nah ini sunnah nih, membaca kalimat-kalimat ruku terus sujud itu sunnah. Sunnahnya berapa? 3 kali. Sunnahnya 3 kali. Namun ketika panjenengan itu membaca 1 kali sah. Sing penting tumanina. Paham? Jelas. Jadi ketika imam panjenengan memulai ruku set dengan yang imam besar Allahu Akbar, imamnya dengan bagi Allahu Akbar maka sami Allahu hamidah. Wah, ngertinya juga wah, kayak bakal teman dan yang sempat maca. Nah ini. Jadi ketika jenengan makmum imam yang seperti niku ruku sujud iktidal itu jenengan baca 1 kali boten nopo-nopo. Allahu Akbar, oh subhanallah wa bihamdi. Ini sami Allahu ikuti aja imam. Rabbana walakal hamd. Cukup kalau itu enggak apa-apa. Rabbana walakal hamd ini musyawat. Oh, ini besar puntal nopo kan gitu. Iya kan? Itu. Ini dalam fikih enggak jadi masalah. Oke? Ini. Jadi yang penting tumanina. Saya yakin imam pasti yang cepat pun saya yakin dengan saya yakinnya beliau pasti sudah memahami rukunnya sholat. Tumanina tidak akan ditinggalkan. Oke, maka mesti dia diam set dan dia mungkin bacanya 1 kali tok bisa jadi. Set subhanallah walhamdulillah. Ya Allah wah jangan begini Allah Akbar ini tolong tidak lah ya kan udah kan. Tapi yang penting tumanina sekali set langsung diri kepada alhamdulillah ikuti makmum terikuti imam terus. Walan tardohu kita berdoa kita mengharap semua amal ibadah kita mengharapkan ridho dari Allah menjadi amal yang diterima oleh Allah. Jelas nih Bapak ya. Yang penting tumanina. Wa an amal rasul yang tardohu aslih li fi dzurriyyati. Nah, ini kita supaya ketika umur 40 tahun dan kita juga harus selalu berdoa. Doa kita paling tidak ketika panjenengan sudah 40, mohon maaf dan mohon maaf museum 40 ketika sudah berkeluarga pasti kita hanya mengharap punya anak cucu yang soleh. Kita harapannya kan begitu. Wa aslih fi dzurriyyati, kita harus selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, berilah kepada anak saya, anak cucu saya menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Dongane monggo. Arep karo bahasa Jawa yang ngono. Arep karo bahasa Inggris yang ngono. Monggo. Gusti Allah Maha mengerti kok, Maha mengetahui. Orang bakal bingung kita buka kamus Allah Maha mengetahui. Monggo panjenengan doa saja untuk keluarga panjenengan. Wa asli fi dzurriyyati. Kewajiban kita harus selalu berdoa pada Allah. Nah ini hari ini tahun ini Bapak Ibu yang hormati, kalau kita melihat kondisi saat ini ya kita sangat prihatin, ya kan? Anak-anak kita itu lebih percaya kepada apa? Internet, lebih percaya kepada internet dibanding apa? Orang tua. Maka harus kita kawal, harus kita dekati, harus kita dampingi Bapak. Harus diberi pemahaman, harus diberi pengertian. Jangan sampai selalu apa? HP atau mungkin internet. Karena nanti kalau udah begitu, yang repot kita semuanya. Karena udah banyak anak yang remaja sekarang merasa sudah mampu dan bisa sehingga orang butuh uang tua. Nah ini dengan HP dia mampu dan bisa mendapatkan uang. Ibu dan bapak, Bapak punten nggih. Ini pada nalar Bu. Cukup napa? Ya, sedikit. Jadi kalau kita melihat Ibu Bapak, sebelum tahun 2020,
sudah diberi oleh Allah, diberikan sebuah kemuliaan, diberikan sebuah kelebihan. Manusia diberikan kelebihan menguasai dunia lewat IT. Ini betul. Ini kan? Manusia mampu menguasai dunia lewat IT. Dulu sebelum internet hadir, panjenengan punya HP jadul, sing ora bisa Androidan. Tapi begitu Allah menjadikan seluruh dunia mampu dengan Androidnya, dengan internetnya, disitulah Bapak dan Ibu yang saya hormati. Inilah yang mari kita renungkan bersama-sama, Bapak Ibu. Jangan menyalahkan, jangan mohon maaf. Allah berikan ujian kepada kita, kurikulum dari langit. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna barakatim minas sama'i wal ardh. Allah turunkan dari langit yang namanya Covid. Nah, ini coba kalau pas saat kita Covid di sini kita belum ada internet, saya yakin bingung Bapak ya. Ini betul. Bingung, tapi Allah turunkan begitu semua manusia siap dengan internetnya, semua dunia sudah siap dengan IT-nya, maka Allah turunkan yang namanya COVID. Manusia tidak ada yang bingung, mampu tetap menjelajah dunia, tetap mampu berkomunikasi, tetap mampu menjalankan segala pekerjaannya. Ini betul. Maka betul kata dulu tahun 80-an Ibu, tahun 80-an, saya masih kecil, kelas 2 atau kelas 3 SD. Tahun tinggi ke 80-an. Ketika itu kan ada lagu Nasib Daria tahun 2000 gitu. Judulnya tahun 2000, kan? Masih ingat Bu? Ini lagu itu kemudian bukan? Kemudian lagu ini goyang dompret. Iya? Tahun 80-an kan ada lagu yang betul-betul menggambarkan, padahal belum tahun 2000 sudah dimunculkan lagunya. Tahun 2000, tahun penuh harapan, yang penuh tantangan dan mencemaskan. Wahai pemuda dan para remaja, ayo siapkan dirimu dengan apa? Ilmu dan iman. Nah ini Bapak Ibu, tahun 80-an lagune baru muncul, kita merasakan saat ini. Dan termasuk saudara saya itu memunculkan sebuah lagu Ebit G. Ade, Mas. Ya kan? Ebit G. Ade juga memunculkan tahun berapa itu, yang mengatakan, ya Allah, mohon maaf, saking gobloknya menungsa. Ya kan? Dan aku tuh takut nari rumput yang bergoyang, ya kan? Ya kan? Padahal situ sudah dikata dalam Ebit G. Ade, manusia, karena mungkin Tuhan sudah bosan melihat tingkah manusia yang begitu banyak salah, bangga dengan dosa. Maka disitulah Allah turunkan yang namanya musibah. Ini mari kita renungkan bersama-sama. Gimana? Sadar bukan? Sing sadar kan gitu. Kalau kita renungkan lagu dulu itu masa kalian, saya mengingat ya Allah memang. Lagu kemudian ada maknanya untuk saat ini, Bu Bapak yang saya hormati. Nah inilah kita ma'aslifi dzurriyyati, kewajiban kita kepada anak cucu kita untuk mendidik kita di ilmu dan iman. Maka insya Allah tidak akan keblinger, maka insya Allah tidak akan tersesat pada jalan-jalan yang tidak benar. Ini yang nomor berapa tadi berarti itu? Nomor 4. Yang terakhir ini tutu ilaka wa inni minal muslimin. Harapannya kita banyak bersyukur, kita selalu mengingat pada orang tua, dan kita selalu mendoakan anak-anak kita. Maka harapannya adalah kita menjadi orang-orang yang di akhirnya wala tamutunna illa wa antum muslimun, tetap menjadi orang muslim. Karena insya Allah ketika panjenengan menjadi orang yang muslim, tetap iman dan insya Allah selamat itu. Dan ketika kita di akhirnya tidak menjadi endingnya kok orang di muslim, naudzubillah. Ini Bapak yang saya hormati. Cakap semakan Bapak Ibu, jelas nggih? Alhamdulillah.
belas, tapi senake belas. Akhirnya mudengnya sih ngomong apa baik ini sekarang kabeh. Nggih kan? Artinya ya Mas Lukman. Ibu dan Bapak yang saya hormati, itulah yang bisa saya sampaikan sekali lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah, itu adalah kebodohan saya, kesalahan saya, mohon dimaafkan. Kalau ada baiknya, itu mudah-mudahan adalah hidayah dari Allah SWT.